Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sama-sama ucapkan atau tuliskan di kolom komentar. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan salawat tadi kita mendapatkan pertolongan beliau di hari akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, tak lupa juga saya selalu mendoakan untuk para sahabatku semuanya yang siapa menyimak video ini dimanapun saat ini anda berada. Semoga selalu mendapatkan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan baik itu jasmani maupun rohani, dijauhkan dari segala bala dan musibah, dan semoga diberikan rezeki yang berkah serta melimpah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, hari demi hari tentu selalu kita lewati. Usia kita semakin bertambah dan tanpa kita sadari bahwa kita mulai memasuki usia tua. Di usia ini hendaknya kita lebih banyak merenung dan memperbanyak bekal untuk kehidupan yang abadi kelak, yaitu akhirat, dengan cara memperbanyak amalan seperti membaca ayat suci Al-Quran, berzikir dan berdoa kepada Allah. Salah satu amalan yang sangat ringan tapi luar biasa dahsyat keutamaannya adalah membaca ayat Al-Quran setelah setiap salat fardu. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, tahukah anda ada beberapa ayat suci yang jika dibaca setelah salat fardu, maka dosa-dosa kita bahkan jika sebanyak buih di lautan, insya-Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak disiapkan tempat yang istimewa, yaitu di surganya Allah. Rasulullah SAW sendiri yang menjamin keutamaannya. Maka jangan sia-siakan para sahabat untuk kesempatan kita kali ini. Usia kita boleh menua, tapi rahmat Allah tak pernah mengenal batas usia. Pernahkah anda merasa waktu berjalan begitu sangat cepat dan dosa-dosa di masa lalu masih membekas dalam ingatan kita? Beberapa ayat ini jika kita amalkan setiap selesai salat fardu bisa menjadi jalan ampunan tanpa henti hingga akhir hayat kita. Jangan tunggu esok, amalkan hari ini sebelum terlambat. Namun sebelum kita bahas ayat-ayat apa saja, mohon kesediaannya untuk para sahabat untuk menekan tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe dan bagikan video ini kepada kerabat dan saudara yang lainnya. Semoga menjadi amal jariah yang tak terputus. Terima kasih. Semoga Allah membalas semua kebaikan anda. Dan juga mari kita tulis juga hajat, doa, cita-cita kita di kolom komentar, karena bila doa kita diaminkan oleh 40 orang atau lebih, maka insya Allah doa tersebut cepat dikabulkan sebagaimana janji Allah. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata yang mana di sebuah desa kecil di pinggiran kota hiduplah seorang laki-laki bernama Pak Rizki, seorang pensiunan guru ngaji yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Tubuhnya mulai renta, penglihatannya pun tak setajam dulu. Namun ada satu hal yang tak pernah ia tinggalkan sejak ia berusia 55 tahun, yaitu sering mengamalkan ayat-ayat pilihan setelah salat fardu.
Anak-anak di kampung sering melihat Pak Rizki duduk di sudut masjid. Selepas salam, ia tidak langsung berdiri. Bibirnya bergerak perlahan, membaca ayat-ayat amalan mustajab ini dengan penuh kekhusyuan. Setelah itu, ia lanjutkan dengan membaca beberapa zikir dan doa panjang kepada Allah. Suatu malam, Pak Roni mengalami sakit keras. Ia dilarikan di rumah sakit dan sempat tak sadarkan diri selama kurang lebih 3 hari. Dokter pun pesimis, anak-anaknya mulai berkumpul, bersiap untuk kemungkinan terburuk. Namun, di hari ketiga, sebuah keajaiban terjadi. Pak Rizki tiba-tiba sadar dan tersenyum sambil berbisik, "Aku melihat cahaya putih yang sangat terang dan ada suara yang mengatakan, 'Engkau telah mengamalkan ayatku setiap selesai solat. Kini aku ampuni semua dosamu dan aku akan cukupkan hidupmu hingga waktumu tiba dalam husnul khotimah.'" Seisi ruangan pun terharu. Sejak saat itu, kesehatan Pak Rizki justru membaik. Meski tak sekuat dulu, ia tetap ke masjid, solat 5 waktu. Orang-orang kampung pun makin segan dan kagum padanya. Ia menjadi contoh nyata bahwa keistiqomahan dalam amalan sederhana bisa membawa rahmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum wafat, Pak Rizki berpesan kepada anak-anaknya, "Anakku, jika aku sudah tidak ada, jangan lupa baca ayat-ayat itu setiap selesai solat. Ayat-ayat itu bukan sekedar bacaan biasa, tapi kunci ampunan dan jalan menuju surga." Beberapa bulan kemudian, Pak Rizki wafat dengan tenang di malam Jumat dengan wajah tersenyum. Orang-orang yang menyaksikan wajahnya bercahaya dan harum semerbak memenuhi rumah. Pelajaran dari kisah ini yang pertama, istiqomah dalam amalan kecil bisa menjadi sebab Allah turunkan kasih sayang dan perlindungannya. Lalu yang kedua, membaca ayat-ayat pilihan setelah solat bukan hanya berpahala, tapi menjadi perisai ruhani dan sebab datangnya rahmat. Yang ketiga, amalan yang terus dilakukan selama puluhan tahun akan menjadi teman setia saat ajal menjemput. Lalu yang keempat, Allah benar-benar menepati janjinya, sebagaimana disebut dalam hadis, "Aku ampuni dosanya dan aku siapkan baginya tempat di surga." Dari kisah di atas, kita tentu menginginkan hal yang sama, meninggal dunia dalam hal kebahagiaan dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ketika ayat-ayat tersebut turun, mereka menggantung di ars lalu berkata, "Wahai Tuhan kami, apakah kami akan diturunkan kepada kaum yang banyak berbuat dosa?" Lalu Allah menjawab, "Demi keperkasaan dan keagunganku, siapa saja yang membacamu selesai solat fardu, aku ampuni semua dosanya dan aku siapkan baginya tempat di surga Firdaus. Aku pandang 70 kali setiap hari dengan pandangan kasih sayang, dan aku kabulkan 70 hajatnya setiap hari." Adapun ayat yang dimaksud yang dianjurkan dibaca setelah salat fardu itu adalah yang pertama, yaitu kita membaca surah Al-Fatihah dari ayat 1 sampai dengan 7. Adapun bacaannya sebagai berikut. Mari para sahabat kita sama-sama membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sahabat,
surah ini sebagai pembuka semua kebaikan. Bacalah ayat ini 1 kali dengan penuh penghayatan. Adapun keutamaan bagi orang-orang yang membaca akan surah Al-Fatihah ini yaitu, yang pertama, merupakan Ummul Quran atau induk daripada Al-Quran, dan tidak sah solat kita tanpa membacanya. Lalu yang kedua, dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Aku bagi solat antara aku dan hambaku 2 bagian, dan bagi hambaku apa yang ia minta." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, mengandung pujian kepada Allah, pengakuan penghambaan dan permohonan hidayah yang Allah janjikan akan dikabulkan. Adapun manfaatnya, Allah membuka pintu-pintu rahmat, menghapus dosa-dosa ringan, doa menjadi mustajab bila disambung setelahnya. Lalu yang kedua, yaitu kita membaca ayat kursi. Sahabat bisa cari di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Mari para sahabat kita bersama-sama membacakan ayatnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Yang artinya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apapun dari ilmunya kecuali apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi lagi maha agung. Ayat ini adalah pelindung yang sangat kuat, dan Rasulullah SAW menyebutnya sebagai ayat paling agung di dalam Al-Quran. Adapun keutamaannya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat, maka tidak ada yang menghalangi masuk surga kecuali kematian." Hadis riwayat An-Nasa'i. Sedangkan manfaatnya yaitu mendapatkan perlindungan langsung dari Allah, dijaga dari gangguan jin dan setan, diberikan kemuliaan dan ketenangan hati. Masya Allah, sahabat, bukankah ini anugerah yang luar biasa yang tidak layak kita abaikan? Untuk menambah supaya hati kita lebih tenang, doa kita cepat terkabul, serta cepat dihapuskan segala dosa yang kita miliki, maka boleh kita juga tambahkan zikir berikut setelah melaksanakan solat fardu. Yang pertama, kita membaca istighfar sebanyak minimal 3 kali. Adapun bunyi bacaannya, Astaghfirullahalazim atau Astaghfirullahalazima wa atubu ilaih. Lalu yang kedua, kita membaca salawat minimal 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau salawat yang lainnya sesuai dengan kebiasaan kita. Dan yang ketiga, yaitu membaca zikir tahlil, La ilaha illallah. Bacalah minimal 10 kali, lebih dari itu maka lebih baik, karena ini zikir paling utama. Kemudian setelah apa yang kita lakukan seperti membaca ayat Al-Quran atau berzikir, selanjutnya kita berdoa. Mintalah dengan bahasa apa saja, karena Allah maha mendengar.
Jangan ragu untuk menengadahkan kedua tangan Anda, karena doa adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Jangan sampai kita termasuk orang yang sombong, yang enggan berdoa dan enggan meminta kepada Allah. Sesungguhnya orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang tidak merasa butuh kepada Tuhannya. Na'udzubillah. Mari para sahabat, kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku di akhirnya, sebaik-baik amalanku di penutupnya, dan sebaik-baik hari-hariku adalah hari ketika aku berjumpa denganmu. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan wafatkan aku dalam keadaan beriman. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan siksa neraka Jahannam, dan dari fitnah kehidupan serta kematian. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, mari kita istiqomahkan memelihara amalan ringan ini, namun bernilai besar di sisi Allah. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk terus memperbaiki diri, mengisi hari-hari kita dengan berzikir, beristighfar, membaca ayat Al-Quran, berdoa, dan melakukan amal-amal soleh. Terkhusus untuk para sahabat yang memasuki usia tua atau usia senja di atas umur 50, 60, bahkan sampai dengan 70 tahun ke atas. Semoga Allah menguatkan kita dalam beribadah dan meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Maka mari kita sama berdoa kepada Allah. Ya Allah, kuatkanlah kami dengan kekuatan istiqomah, lapangkanlah rezeki kami, anak-anak cucu kami, sehatkanlah tubuh kami, ampuni dosa-dosa kami, dan pertemukan kami denganmu dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih para sahabat telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Silahkan para sahabat bantu share kepada saudara yang lainnya agar amal jariah itu terus mengalir kepada anda dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.